Seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda kesulitan akibat pandemi COVID-19. Di tengah upaya pemerintah untuk cepat mengakhiri pandemik ini, banyak terjadi sebaran informasi hoaks seputar COVID-19. Hal tersebut tentu saja merugikan publik. Oleh sebab itu, masyarakat harus bersatu lawan hoaks COVID-19 dan saling memberi semangat agar menumbuhkan sikap optimis bahwa pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Pada November 2020 lalu, Bareskrim Polri mencatat terdapat 104 orang yang dijadikan tersangka karena menyebarkan berita hoaks terkait COVID-19, di mana sebanyak 17 orang ditahan, sedangkan 87 orang lainnya tidak ditahan. Data tersebut merupakan gabungan dari seluruh jajaran Polda secara nasional. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 30 Januari sampai 24 November 2020. Tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan para pembuat hoaks seperti itu. Namun, informasi sesat atau hoaks tersebut akan membuat masyarakat semakin resah dan menambah ketakutan di tengah wabah yang belum berakhir. Untuk menghentikan tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan sanksi tegas pada siapapun yang terbukti membuat dan menyebarkan hoaks dengan sengaja. Dalam keterangan tertulisnya, Kemenkominfo menyatakan bahwa pelaku penyebar hoaks secara sengaja dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Tak tanggung-tanggung, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara atau denda hingga mencapai 1 miliar rupiah. Dalam pasal 45A ayat 1, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Kemenkominfo juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dan tidak menyalahgunakan untuk menyebarkan informasi hoaks. Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani meminta kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah tersebut untuk dapat menangkal hoaks tentang virus corona baru yang beredar di masyarakat. Lakotani menilai masih ada sebagian kecil masyarakat di Papua Barat yang tidak percaya dengan penyebaran virus corona alias COVID-19. Hal ini bisa menjadi kendala dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah tersebut. Dirinya juga menambahkan bahwa warga yang tidak percaya dengan adanya virus corona tersebut merupakan korban hoaks yang beredar di media sosial. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh kalah dari penyebaran hoaks. Dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah, tentu saja informasi hoaks tentang COVID-19 harus ditangkal. Saat pandemi dan sektor ekonomi mengalami penurunan karena menurunnya daya beli masyarakat, hal ini rupanya menjadi kekhawatiran bagi banyak orang hingga akhirnya muncul beberapa orang yang nekat untuk membuat narasi di mana COVID-19 tidak ada dan hanya hasil pemikiran. Padahal, saat pandemi seperti ini kegaduhan haruslah diminimalisir. Dengan meningkatnya kasus COVID dan seiring berjalannya vaksinasi, tentu saja narasi hoaks harus segera ditumpas dan pelakunya harus mendapatkan konsekuensinya, baik berupa tindakan hukum ataupun sanksi sosial yang dapat memberikan efek jera.